Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Asep Denny Surbakti MT. Kami silahkan. Baik, terima kasih Kang MC atas perkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasul. Rampes. Yang saya hormati Dr. Devi Hayati Susanti, dosen Politeknik Sipil dan Teknik Negara selaku narasumber. Selamat pagi Bu. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Insinyur Panowo Purbo selaku pakar teknologi informasi dan juga narasumber kita hari ini. Selamat pagi Pak Omlo. Pagi, terima kasih. Yang saya banggakan juga para panitia para webinar kami Mania Series 36 serta para peserta webinar yang berasal dari perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, kabupaten dan kota di Jawa Barat, bahkan ada peserta dari pemerintahan pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota Indonesia juga, ada juga akademisi, ada sekolah-sekolah, rektor dan juga masyarakat umum di seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat perkenan darinya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kegiatan webinar Mania Series ke-36 dengan tema Government Transformation, membangun layanan publik yang akuntabel dan aman dengan teknologi blockchain. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak MC, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Ibu Kepala Dinas karena sedianya beliau langsung yang akan menyampaikan sambutan. Namun dikarenakan beliau ada tugas penting lainnya, saya izinkan saya untuk mewakili beliau untuk menyampaikan sambutan pada kegiatan webinar dan Mania Series ke-36. Oke, mungkin dilanjut. Saat ini kita sudah memasuki era industri 4.0, era di mana integrasi antar teknologi dan transparansi sangat dikedepankan. Dan salah satu ciri khas dari industri 4.0 adalah konektivitas yang kuat antara mesin, perangkat, dan juga sistem di seluruh rantai produksi. Perangkat dan sistem ini dapat saling berkomunikasi dan berbagi informasi secara real time untuk apa yang disebut sebagai teknologi pintar atau sistem secara fisik. Cara ini ditandai dengan peningkatan penggunaan teknologi informasi secara besar, seperti yang sudah kita rasakan ya Bapak Ibu. Webinar dulu ya. Ini juga sangat luas, antara lain adanya Internet of Things, IoT, kecerdasan buatan AI, lancar lah. PT ya, yang sangat-sangat luar biasa. Apaan? Yang juga ada okupansi Gua alam, bakal kayaknya setengah jam lebih nggak bisa off. sistem. Tapi ini lagi bisa off sekarang sih. Nah, di sini ada berbagai macam kasus yang berkaitan dengan penatausahaan sebuah aset, baik itu uang, tanah maupun yang lainnya, yang ada di sekitar kita. Hal ini juga dikarenakan kurang transparan. Bandar. Sorry sambil ini ya tabrakan jadwal. Kasus penggelapan. Padahal makanya jam bisa 2 jam sih sebenarnya. Mafia tanah, juga berbagai macam tahap. Materi udah gue kasih ke siapa tadi? Tuh. Iya, ada yang lebih lengkap lagi sih. Bentuknya wiki udah gue kasih. Salah satu solusi. Cuman nggak bisa dibahas dalam waktu sejam, 2 jam, setengah jam nggak bisa. Cuma berapa hari? Jangan FGD, maksud saya gini, kalau bisa sih tektokan terus kita ngedit bareng-bareng dokumen kayak Google Doc. Kalau FGD mah bubar. Besar di dalam bidang yang dapat kan Kecuali situ bisa bikin Google Doc. Atau lu bikin Google Doc. Ya udah pakai gitu aja. IoT, Hah? kemudian ada Pakai VPN, ya diatur aja. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa sih blockchain? Yes. Blockchain adalah siap, Nun. digunakan untuk membuat atau memelihara buku besar terdesentralisasi dan transaksi yang terjadi di dalam suatu jaringan. Setiap blok berisi serangkaian transaksi yang ditujukan jaringan, dan setiap blok memiliki hash. Hashnya tentu saja yang unik yang digunakan untuk identifikasi blok tersebut. Dan setiap transaksi yang terjadi dalam jaringan itu disimpan dalam blok terhubung satu sama lain secara kronologis. Mungkin nanti narasumber dapat menjelaskan secara rinci hal-hal seperti itu. Dan salah satu fitur utama dari blockchain adalah
desentralisasi. Nah, yang berarti tidak ada otoritas tunggal Bapak Ibu dalam mengendalikan jaringan, dan sebagai gantinya jaringan blockchain dijalankan oleh semua peserta yang terlibat dalam jaringan. Jadi tidak terpusat tapi terdesentralisasi, ya. Hal ini memungkinkan jaringan blockchain untuk menjadi terdesentralisasi, tapi tentunya dengan cara yang atau hasil yang aman. Adapun potensi yang dapat dilakukan dalam penerapan teknologi ini salah satunya adalah di sektor pemerintahan. Di antaranya adalah identitas digital seperti itu, dan ada juga di pelayanan publik yang nanti kita bahas hari ini. Ada juga di sisi manajemen asetnya, di sisi logistik dan password, voting elektronik seperti itu, manajemen data, pendaftaran atas hak tanah, dan banyak lagi manfaatnya seperti itu. Dan semuanya akan dengan blockchain diharapkan akan menjadi lebih transparan dan akuntabel seperti itu. Kemudian ada manfaat blockchain lainnya adalah dengan hal yang tadi disampaikan, maka tingkat kepercayaan publik akan meningkat, ya. Kemudian harapannya peningkatan keamanan data pun akan semakin meningkat dan jauh lebih baik. Kemudian tentu saja pelaksanaan atau proses bisnisnya akan jauh lebih efisien. Kemudian ada juga beberapa potensi penerapan teknologi blockchain lainnya di Indonesia, yaitu penerapan blockchain untuk perekonomian seperti itu. Jadi blockchain dapat digunakan untuk membuat kesiapan perekonomian, terutama di sektor industri digital. Industri akan semakin efisien, semakin mudah digunakan, dan juga lebih transparan. Dan itu juga penerapan blockchain dapat digunakan untuk pengadaan barang pemerintah yang berbeda. Jadi nantinya akan lebih transparan, lebih bisa di-tracking. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa contoh mungkin perusahaan startup ya berbasis blockchain yang ada di Indonesia. Antaranya ada Parachain, kemudian ada Blockchain Zoo, Bloktech, Indodex, dan Tokokripto. Nah, berikutnya adalah tantangan penerapan blockchain. Dan penerapan blockchain tentu saja memiliki beberapa tantangan. Beberapa hal diantaranya adalah terkait dengan biaya. Biaya itu dikatakan harus mempersiapkan infrastrukturnya, tentu saja pengembangannya dan juga pengelolaan jaringannya seperti itu. Kemudian juga kecepatan transaksinya yang terbatas, kemudian skalabilitas ketika jumlah pengguna dan transaksi meningkat akan juga mempengaruhi performance seperti itu. Kemudian pemulihan data jika terjadi kesalahan atau kehilangan juga perlu ahlinya seperti itu. Kemudian juga perlunya regulasi yang juga mengatur pemanfaatan penerapan teknologi blockchain ini, dan tentu saja penyiapan SDM yang juga harus disiapkan dalam hal penerapan teknologi blockchain. Dan mungkin inisiatif Pemprov Jabar dalam persiapan implementasi teknologi blockchain adalah dengan mulai melakukan langkah-langkah awal dalam penerapan teknologi blockchain, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Bapak Gubernur bahwa teknologi yang transparan dan trackable ini dapat merevolusi banyak hal. Selain transaksi keuangan digital, bagian layanan publik juga dapat menerapkannya, seperti pelayanan dan perdagangan. Dan itu dari hasil kunjungan beliau di Amerika Serikat awal bulan Mei ini, Gubernur Jawa Barat membawakan peluang beasiswa pendidikan untuk teknologi blockchain senilai 2,2 miliar untuk anak-anak teknologi. Dan langkah lainnya juga yang telah dapat yaitu melakukan demokrasi sistemnya ke negara Eropa Timur sudah melakukan teknologi. Baik Bapak Ibu, mungkin adapun goals dan tujuan diadakan webinar kali ini adalah yang pertama tentunya meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang potensi dan manfaat teknologi blockchain. Dengan pemahaman yang lebih baik, para peserta dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan terkait dengan penerapan blockchain di sektor pemerintahan. Kemudian yang kedua, mendorong adopsi teknologi blockchain di sektor pemerintahan dengan memahami manfaat yang dapat diperoleh, pemerintah dan lembaga publik dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi ini dalam proses administrasi
administrasi, pelayanan publik, manajemen keuangan, dan juga bidang lainnya. Dan harapannya webinar juga dapat membantu mengatasi kekhawatiran atau ketidakpastian yang mungkin ada ya di benak para peserta terkait dengan implementasi blockchain, itu khususnya di sektor pemerintahan dan juga publik. Yang terakhir adalah memperluas kesempatan dan juga untuk membangun hubungan dengan ahli dan praktisi blockchain. Dan hal ini membuka peluang untuk kolaborasi di masa depan, berbagi pengetahuan, dan juga mendapatkan saran masukan tentang implementasi blockchain di Jawa Barat ataupun di mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat dan juga informasi seluas-luasnya bagi peserta pemerintahan, baik sektor, akademisi, dunia pendidikan, dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya terkait pemanfaatan teknologi blockchain pada layanan publik. Terima kasih. Demikian disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.